Jadi walaupun mungkin saat teman-teman mengalami luka, saat teman-teman memasak atau membuat makanan, itu bukan berarti teman-teman nggak bisa masak. Waktu pertama baru masuk ke restorannya itu gue dikomplain ya, karena gue waktu itu masuk pakai jam tangan, itu nggak boleh ya. Action minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang contoh soal ujian Tokutegino di bidang restoran ya. Karena gue sebelumnya itu udah pernah ikut ujian Tokutegino di bidang restorannya. Jadi waktu itu sebelum ujian gue udah nyari-nyari informasi ya tentang contoh soal yang mungkin akan keluar saat ujian Tokutegino. Nah jadi waktu itu gue udah dapat soalnya ya, dan gue dapat itu di channel YouTube-nya channelnya orang Jepang, dan di sana mereka menjelaskan tentang contoh soal ujian Tokutegino di bidang restoran ya. Dan soal yang dijelaskan itu berdasarkan contoh atau materi yang diberikan di website pendaftaran ujian Tokutegino di bidang restoran. Nah jadi waktu itu gue nemu soalnya di channel YouTube itu, jadi gue rangkum soalnya, dan karena soal yang menjelaskan itu orang Jepang, jadi pembahasan soalnya itu menggunakan bahasa Jepang ya. Nah jadi di sini gue bakal mencoba untuk menjelaskan soal Tokutegino di bidang restoran dengan bahasa Indonesia. Nah jadi buat teman-teman yang nonton video ini, kalau seandainya teman-teman itu pengen ikut ujian restorannya, teman-teman itu udah dapat sedikit gambarannya tentang ujian Tokutegino di bidang restoran soalnya seperti apa. Nah sebelumnya ya, buat teman-teman yang penasaran dengan sumber video ini, gue tulisin nama channelnya di deskripsi, teman-teman bisa lihat langsung kalau seandainya teman-teman penasaran dengan pembahasan yang dengan menggunakan bahasa Jepang. Tapi sebenarnya pembahasan baik menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Indonesia itu sama aja ya, karena gue ngambilnya dari satu sumber video yang sama. Dan buat teman-teman itu yang pengen yang ikutin video ini, gue saranin itu buat ngedownload soalnya ya. Soalnya itu udah gue tulis di deskripsi, teman-teman bisa download. Nah jadi di sini gue nggak bakal nulisin soalnya di layar ya, karena itu soalnya panjang-panjang sekali. Ini soalnya ada banyak ya di sini. Dan di contoh soal itu gue juga nggak ngasih cara baca sama cara artinya. Jadi gue bakal ngertiin saat gue ngejelasin ini aja. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis, agar penjelasan yang gue sampaikan di video ini itu bisa dapat teman-teman pahami dengan baik, sehingga teman-teman itu sudah kalau seandainya teman-teman itu mendengarkan penjelasan dari gue, itu udah mewakili buat teman-teman yang misalnya belum baca materinya ya. Karena di soal ini itu hampir secara garis besar itu hampir sama dengan materi yang ada di soal Tokutegino. Oh ya, dan untuk video ini gue bakal bagi jadi 3 ya, karena soalnya sangat panjang-panjang dan ini yang makan waktu sekali ya. Jadi gue bakal bagi 3 soal, akan gue bagi jadi 3 bagian. Jadi untuk yang kali ini gue bakal ngebahas tentang kontrol kebersihan makanan, dan gue harapkan buat teman-teman itu yang nonton video ini sampai habis ya. Jadi teman-teman bisa paham dan bisa melihat poin-poin apa aja yang bisa gue jelasin di video ini. Oke, mari kita masuk ke soal yang pertama. Oh ya, buat teman-teman yang ngedownload contoh soalnya itu gue mulainya dari nomor 7 ya di sini ya. Gue mulainya dari nomor 7 karena gue ngikutin dari video yang gue lihat jadi sumber referensi gue. Jadi di sini gue mulainya dari nomor 7 sampai 24. Ini ada sekitar 18 soal ya, 14 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, pokoknya banyak kan. Dan teman-teman itu gue saranin buat ngikutin video ini sampai habis. Oke, sekarang kita masuk aja ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama, Sukuchudoku eki no bunrui to omonage in bushitsu no fumiawase to shite tadashi mono wa dorekka. Nah, maksud dari soal ini adalah yang mana sih penyebab utama dari keracunan makanan. Nah, di sini kan ada 4 pilihan ya, A, B, C, dan D. Nah dari keempat pilihan ini yang benar itu adalah D. Kenapa D? Mari kita lihat dulu dari A. Yang A itu adalah Virusei Sukuchudoku eki 01 go nana. Nah untuk ini adalah yang A ini adalah keracunan makanan yang disebabkan oleh virus, 0157. Ini tidak benar ya, karena virus itu 0157 itu bukan virus, tapi adalah bakteri E. coli yang bisa menyebabkan diare. Dan yang B adalah Kagakusei Sokuchudoku eki. Ini adalah keracunan makanan akibat bahan kimia yang disebabkan oleh anisakis. Kenapa tidak benar? Karena anisakis ini adalah semacam parasit yang terdapat pada makanan mentah. Jadi keracunan
Jadi yang B ini adalah keracunan makanan akibat bahan kimia yang disebabkan oleh parasit. Itu tentu saja nggak benar ya. Terus yang C itu adalah Kiseichu. Kiseichu ini parasit ya, keracunan makanan yang disebabkan oleh parasit, yang disebabkan oleh Sachuzai. Sachuzai ini adalah insektisida ya. Nah, itu adalah tidak benar ya, insektisida. Dan antara B dan C itu adalah terbalik ya. Harusnya keracunan makanan Kagaku itu disebabkan oleh Sachuzai atau insektisida, dan keracunan makanan akibat Kiseichu atau parasit itu disebabkan oleh anisakis. Jadi antara B dan C itu terbalik ya. Terus yang D, Saikinsei Sokuchudoku ya. Yang D ini adalah keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella Zocking. Nah, yang D ini adalah benar karena Salmonella ini adalah termasuk bakteri ya, bukan virus. Berbeda dengan yang A itu tadi 0157 itu adalah bakteri E. coli ya. Dan satu-satunya kalau di modul yang disediakan di website, satu-satunya penyebab keracunan akibat bakteri itu adalah virus norovirus ya. Dan dari semua penyebab keracunan makanan ini, penyebab yang paling umum itu adalah menyebabkan diare. Jadi yang benar itu adalah untuk nomor soal pertama itu adalah D. Selanjutnya adalah nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah Sokuchudoku no yobo ni kansurutoku sansuru naiyo to shite. Nah, untuk yang nomor 8 ini adalah yang mana sih yang deskripsi menjelaskan tentang cara pencegahan dalam keracunan makanan. Nah, di sini ada antara A, B, dan C. Yang paling benar itu adalah C. Nah, mari kita lihat dulu ya untuk yang A. Yang A adalah saat suhu rendah itu pertumbuhan virus akan meningkat. Itu adalah keterangannya A ya. Dan yang B adalah bahan makanan yang disimpan di bawah suhu 10 derajat itu saat digunakan nggak masalah digunakan. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat tidak benar sekali ya. Biasanya kalau kuncinya di saat pembahasan soal ya, sesuatu yang kamawanai, yang tidak peduli, tidak kamawanai ya, tidak masalah, itu biasanya salah ya. Kalau yang biasanya poinnya kita lihat itu dari kamawanai. Nah, yang C adalah pisau yang digunakan untuk memotong daging dan ikan itu dibedakan dengan pisau yang digunakan untuk memotong selada yang disajikan mentah. Nah, ini benar ya. Kenapa gue bilang benar? Karena pisau yang digunakan untuk memotong daging dan pisau yang digunakan untuk memotong sayur itu sebaiknya dibedakan. Karena kalau seandainya disamakan, itu bakteri yang terdapat di pisau saat memotong daging atau ikan itu bisa saja pindah ke selada. Selada itu kan makanan yang disajikan mentah, jadi bisa saja terkontaminasi. Dan yang D itu adalah nimaikai. Nimaikai ini kerang ya. Kerang dan daging yang itu harus dipanaskan di suhu 70 derajat selama 1 menit. Nah, di sini kenapa di sini salah? Poin yang benar itu adalah saat memanaskan makanan itu, suhu yang terbaik itu adalah 75 derajat, bukan 70 derajat ya. Karena di sini kan dibilang memanaskan dengan suhu 70 derajat selama 1 menit. Itu salah ya. Yang benar itu adalah suhunya 75 derajat. Nah, jadi untuk yang nomor 8 ini yang benar itu adalah C ya, memisahkan pisau yang digunakan antara memotong daging dengan memotong sayur. Dan jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah nomor 9 ya. Sokuchudoku no hikiokusu taihadekina. Oh ya, ini ya. Nah, jadi ini adalah yang mana sih penjelasan yang benar tentang penyebab keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah, untuk nomor 3 atau nomor 9 ini ya, yang benar itu adalah D ya. Karena itu daging ayam yang kurang dipanaskan itu akan menyebabkan pertumbuhan Campylobacter lebih tinggi ya. Jadi jawabannya itu adalah D. Nah, selanjutnya adalah nomor 10. Genzairyo no uketoru jikan ni kakunin subeki koto no uchi atawana wa doreka. Nah, untuk nomor 10 ini adalah dari keempat pernyataan ini yang mana sih yang tidak benar saat kita menerima atau mengkakuning bahan makanan yang diterima. Nah, artinya ya dari 4 pernyataan ini yang mana sih yang tidak benar? Nah, untuk jawabannya itu yang paling tidak benar itu adalah yang A, adalah harga dari bahan makanan. Karena untuk yang B itu ya, kita saat menerima makanan itu, saat menerima bahan makanan itu kita harus mengecek shohikigen ya, atau masa kadaluarsanya.
Terus yang C itu juga saat kita menerima makanan, kita itu harus mengecek suhu ya atau kuantitasnya. Terus yang D juga saat kita menerima bahan makanan, itu yang kita cek itu juga adalah baunya. Siapa tahu kan saat kita menerima bahan makanan itu ternyata bahannya sudah tidak bagus. Jadi dari bau kita juga harus cek. Jadi yang tidak benar saat kita menerima bahan makanan itu adalah harganya ya. Karena untuk semua yang berhubungan dengan kualitas makanan itu harus dicek dengan benar. Dan jawabannya adalah A. Nah, sekarang adalah nomor 11. Reito rezoko no ondo kakuni mo to shite tadashi mono wa doreka. Nah, maksud dari nomor 11 ini adalah yang mana sih dari pernyataan yang benar ini? Cara kita mengecek suhu kulkas ya, kulkas pendingin ya. Nah, di sini yang paling benar itu adalah yang B ya. Karena ya saat kita mengecek suhu kulkas itu ya, kita bisa sekalian mengecek Shohikigeng sama Shomikigengnya, tanggal produksi sama tanggal kadaluarsa makanan. Jadi dari ketiga pernyataan ini, yang B adalah pernyataan yang paling benar. Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang 12. Nomor 12 ini adalah semacam apa ya? Semacam kontaminasi silang. Kontaminasi silang. Jadi di sini adalah yang mana sih cara pencegahan yang baik dalam agar tidak terjadinya kontaminasi silang. Kontaminasi silang ini maksudnya adalah jika seandainya teman-teman itu meletakkan barang sesuatu yang memungkinkan, misalnya seperti daging mentah sama sayuran yang berdekatan, itu bisa menyebabkan kontaminasi silang. Maksudnya bakteri yang ada di daging mentah, di makanan mentah itu bisa saja terkontaminasi ke makanan yang di sebelahnya. Itu yang dimaksud dengan apa ya? Kontaminasi silang itu. Nah, di sini adalah untuk nomor 12 itu yang paling benar itu adalah D, adalah memisahkan penggunaan talenan dan pisau. Jadi agar tidak terjadinya kontaminasi silang. Nah, kalau kita lihat yang B ya, ini sangat salah ya. Menyimpan bahan makanan, daging mentah atau ikan di posisi yang paling atas. Ini sangat salah sekali ya. Kenapa ini salah? Karena saat teman-teman itu menyimpan entahkah itu daging mentah atau bahan makanan laut pada posisi rak yang paling atas, itu bisa saja air atau darahnya menetes ke bawah dan itu bisa menyebabkan terkontaminasi makanan yang ada di bawahnya. Jadi ini tidak boleh ya, dan ini adalah salah. Terus yang kalau kita lihat yang C itu adalah menyimpan bahan makanan seperti daging atau bahan makanan laut, itu menyimpannya seperti ya kayak gitu aja. Misalnya saat diterima itu disimpan gitu aja, dan itu sebenarnya nggak boleh ya, karena kita harus memindahkannya ke suatu tempat. Mungkin kalau seandainya misalnya plastik packingnya itu rusak, jadi bisa terjadi kebocoran dan itu bisa mengkontaminasi makanan-makanan yang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 13 ya. Nah, soal nomor 13 ini adalah Chorikugi nado no senjou shodoku sakin ni suite ayamatte iru kijutsu wa doreka. Nah, dari sini ya teman-teman bisa lihat ya, yang mana sih dari pernyataan ini yang salah saat teman-teman itu dalam melakukan pembersihan alat-alat masakan. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada A, B, C dan D. Nah, di sini berarti ada satu yang salah. Dan yang salah di sini adalah itu yang tidak benar adalah B ya. Saat teman-teman itu selesai misalnya memasak sesuatu atau menggunakan sesuatu, sebaiknya teman-teman itu harus mencuci dan membersihkannya dengan sabun serta memberikan disinfektan ya, agar bakteri tidak terjadi pertumbuhan bakteri. Jadi teman-teman itu nggak harus menunggu jam bekerja selesai ya untuk membersihkan semuanya. Itu tidak bagus sekali. Dan di sini kalau kita lihat yang C itu lap handuk itu dipanaskan dalam air hangat selama 5 menit. Ini benar ya. Untuk yang D itu talenan setelah dicuci itu di shodoku atau di disinfektan lalu dikeringkan, dan itu benar ya. Dan untuk yang A itu juga benar. Jadi yang salah itu adalah yang B ya, karena yang B itu kita nggak harus membersihkan semua barang yang kita pakai setelah pekerjaan selesai, tapi saat kita selesai melakukan sesuatu itu harus segera dibersihkan. Selanjutnya adalah nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah tahap-tahap pembersihan. Nah, di sini ya tahap-tahap pembersihan itu yang teman-teman harus ketahui ya. Di sini yang paling benar itu adalah D. Kenapa yang D?
Karena ya di sini dijelaskan itu seperti saluran air, gagang pintu, itu yang pertama kali harus dibersihkan. Ini adalah urutannya teman-teman, itu harus ingat ya. Seperti gagang pintu, ada bekas-bekas sidik jari atau toilet, keran air itu harus dibersihkan. Itu yang adalah yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman itu harus membersihkan tempat cuci tangan, wastafel. Itu teman-teman bersihkan. Setelah teman-teman membersihkan keran air, gagang pintu, teman-teman membersihkan wastafel. Yang ketiga adalah teman-teman itu adalah membersihkan itu ya, toilet yang digosok dengan brush ya. Itu membersihkan toilet, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah teman-teman itu membersihkan lantai. Setelah teman-teman membersihkan lantai, yang kelima itu teman-teman mengeringkan ya. Setelah membersihkan semuanya, setelah membersihkan mengelap gagang pintu, membersihkan wastafel, membersihkan toilet, mengelap lantai, semua alat-alat itu teman-teman cuci, lalu teman-teman keringkan. Dan yang terakhir adalah teman-teman cuci tangan secukupnya. Dan itu adalah langkah-langkahnya, dan jawabannya adalah D ya. Sekarang adalah nomor 15. Nah, untuk nomor 15 ya, yang mana sih dari keempat pilihan di atas yang benar dalam manajemen kesehatan seorang karyawan ya? Nah, di sini yang benar itu adalah B ya. Di sini ya bisa kita lihat ya, untuk soal nomor 15 ya. Yang A itu adalah udedoke ya, jam tangan. Shoshukuhin itu semacam perhiasan ya, seperti cincin, gelang, kalung, anting itu ya. Itu saat digunakan tidak masalah digunakan. Itu benar-benar salah sekali ya. Saat kita memasak itu kita nggak boleh pakai hal yang mengganggu seperti cincin, itu nggak boleh ya, atau gelang atau jam tangan pun itu nggak boleh ya. Karena waktu itu waktu pertama baru masuk ke restorannya itu gue dikomplain ya, karena gue waktu itu masuk pakai jam tangan, itu nggak boleh ya. Terus yang B ini adalah saat karyawan itu mengalami yang namanya diare, itu nggak boleh bekerja. Dan itu adalah benar ya, saat teman-teman mengalami diare, itu teman-teman nggak boleh bekerja. Karena saat teman-teman diare itu akan meningkatkan yang namanya penyebaran norovirus ya. Karena norovirus itu macam-macam ya, sumbernya seperti misalnya teman-teman ketika teman-teman itu dari toilet teman-teman nggak cuci tangan, atau misalnya dari kotoran manusia, itu sangat banyak sekali ya, itu sangat banyak sekali penyebab terjadinya penyebaran norovirus. Dan selanjutnya adalah yang C, saat karyawan dalam masalah itu terjadinya penyebaran racun makanan itu sedikit ya kemungkinannya, dan itu juga salah. Dan yang D ini sebenarnya agak sedikit meragukan ya antara B dan D. Kalau yang B ini adalah saat teman-teman saat karyawan mengalami luka di tangannya, itu nggak boleh memasak. Itu sebenarnya salah ya. Jadi walaupun mungkin saat teman-teman mengalami luka, saat teman-teman memasak atau membuat makanan, itu bukan berarti teman-teman nggak bisa masak. Teman-teman itu bisa pakai plester dan sarung tangan. Sarung tangan yang teman-teman itu pakai itu adalah sarung tangan sekali pakai. Nah, jadi yang dari semua pernyataan ini yang paling benar itu adalah B ya. Yang saat teman-teman itu ada mendapatkan gejala diare atau merasa tidak enak, itu teman-teman sebaiknya tidak usah bekerja. Itu sangat penting sekali untuk mencegah yang namanya penyebaran virus. Nomor 16 adalah teare ni suite tadashi setsume wa dore desu ka. Nah, jadi di sini pernyataan di sini adalah yang mana sih yang benar tentang mencuci tangan. Nah, yang A bisa kita lihat ya, mencuci tangan bisa dilakukan 1 kali sehari. Nah, di sini udah jelas salah ya. Nah, yang B itu bisa kita lihat tenoko ini punggung tangan ini ya, punggung tangan tenoko. Oh, sejai suruh hitsuyo wa nai, nggak penting nyuci punggung tangan ini. Itu juga salah ya. Terus yang C, me ni mieru yogore otosu no ga mokuteki ga aru. Ini sebenarnya apa ya? Ini agak jauh ya dari pembahasan cuci tangan ya. Kita lanjut aja ke yang D ya. Yang D adalah yubi no skene ya tekubi o arau. Skene ini maksudnya sela-sela jari ya. Jadi di sini adalah mencuci jari, sela-sela jari dan pergelangan tangan. Nah, jadi yang D inilah benar ya. Jadi nomor 16 ini yang benar adalah D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 17. Di sini adalah tentang 5S ya. 5S di sini ada seiketsu, seiton, seiri, seiso ya pembersihan, sama
syukang, kebiasaan. Nah, di sini mari kita lihat dulu untuk yang nomor A ya. Di sini kita bisa lihat ya sebelum teman-teman menjawab, di sini ada poinnya ya. Kalau seiketsu itu kan artinya bersih. Nah, bersih di sini seiketsu maksudnya bersih di sini adalah poinnya di sini bisa teman-teman lihat adalah mengumpulkan, matome, mengumpulkan. Terus yang kedua adalah seiton, yang B ya, yang B itu adalah seiton. Seiton ini artinya rapi. Di sini poin seiton itu rapi itu adalah mengembalikan. Seandainya kalau misalnya teman-teman itu misalnya habis menggunakan pisau atau bahan-bahan masakan, teman-teman harus mengembalikan lagi ke tempatnya. Terus yang C itu adalah seiri ya. Seiri ini adalah mengatur. Mengatur di sini poinnya itu adalah membuang. Jika kalau seandainya teman-teman sudah selesai bekerja, jadi teman-teman harus membuang sampah. Di situ adalah poinnya ya, pernyataannya. Dan yang seiso di sini nggak ada ya. Kalau seiso itu adalah membersihkan. Dan yang terakhir adalah syukang. Syukang ini adalah gabungan dari keempat-empatnya ini adalah seiton, seiri, seiketsu, seiso. Akan menjadi syukang, kebiasaan. Nah, jadi dari pernyataan ini antara A, B, C, dan D, yang mana sih yang benar? Nah, yang benar itu adalah D ya. Terus selanjutnya adalah nomor 18. Nomor 18 ini HACCP ya. Gue pernah bilang dulu waktu waktu gue nge-review video sebelumnya, gue paling malas ngebahas tentang HACCP ini ya, karena panjang sekali ya, dan ini memang benar-benar harus dihafal. Jadi bahkan sampai sekarang pun gue tentang HACCP ini sangat tidak tertarik. Jadi untuk nomor 18 itu jawabannya adalah C ya. Dan untuk nomor 19 itu jawabannya A. Teman-teman bisa pelajari sendiri di modul, karena gue juga nggak tertarik sama HACCP ini. Terus selanjutnya adalah nomor 20. Nomor 20 ini adalah Kanetsu shinai ryori no ensekari hoho ni suite tadashi kijutsu wa doreka. Nah, di sini adalah yang mana sih pernyataan yang benar tentang prosedur kebersihan makanan yang tidak dipanaskan. Nah, jadi ya kalau untuk nomor 20 ini adalah jawaban yang paling benar itu adalah C ya. Jadi bagaimana sih manajemen kebersihan tentang makanan yang tidak dipanaskan? Jawaban yang C itu adalah genzai ryori, bahan makanan yang tidak dipanaskan itu dicuci secukupnya ya. Jadi untuk penyebaran virus itu akan berkurang, dan jawabannya adalah C. Yang selanjutnya adalah nomor 21. Makanan yang dipanaskan. Nah, ini adalah kebalikan dari yang nomor 20 tadi ya. Itu adalah cara pencegahan manajemen kebersihan dalam pengolahan makanan yang dipanaskan. Nah, untuk yang nomor 21 itu adalah yang benar adalah B ya. Nah, untuk nomor 22 ini bagaimana sih manajemen kebersihan yang benar dalam mengulang masak untuk makanan yang dipanaskan atau yang didinginkan? Nah, yang benar itu adalah untuk nomor 22 adalah B ya. Nah, selanjutnya adalah untuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini yang tidak benar dalam manajemen kebersihan makanan adalah jawabannya itu adalah B ya. Nah, yang terakhir itu adalah soal yang nomor 24. Nah, yang di nomor 24 ini adalah mencari mana sih yang benar dari keempat pernyataan tersebut. Dari A, B, C, dan D, yang paling benar itu adalah yang B ya. Oke, untuk contoh soal di bidang kebersihan makanan itu cukup ya sampai di sini.